Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kerajaan Cirebon ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ardiansyah, yang kedua Fauzana Rahman, yang ketiga Diki Febriansah, yang keempat Rahman Syaputra, yang kelima Indra Nomara Putra, yang keenam Muhammad Rafi. Dan yang pertama ada latar belakang kerajaan. Latar belakang kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon terdiri dari abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkal penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi pembatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Next. Raja-raja berpengaruh dan sepak terjangnya selama menjadi raja di kerajaan. Yaitu pertama, raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana Sultan Cirebon pada tahun 1445 sampai 1479. Yang kedua Sunan Gunung Jati Sultan Cirebon yang kedua, yaitu pada tahun 1479 sampai 1568. Yang ketiga ada Fatailah. Dia menjabat selama dari tahun 1568 sampai 1570. Yang keempat ada Panembahan Ratu. Ia menjabat selama dari tahun 1570 sampai 1649. Dan yang terakhir ada Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya Sultan Cirebon yang kelima. Ia menjabat selama dari tahun 1649 sampai 1677. Next. Kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kehidupan politik. Sumber-sumber setempat menganggap pendiri Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun orang yang berhasil meninggalkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati atau Wali Songo. Sumber ini juga mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti Pangeran Cakrabuana. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan Pajajaran yang belum menganut agama Islam. Ia mengembangkan agama ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, menurut negara Kertabumi dan Purwaka Caruban Nagari tahun 1568, dia digantikan oleh cucunya yang terkenal dengan gelar Pangeran Ratu atau Panembahan Ratu. Pada masa pemerintahannya, Cirebon berada di bawah pengaruh Mataram. Kehidupan ekonomi setelah Perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dan FOC. Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan laut dan perdagangan karena FOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Kehidupan sosial Cirebon berasal dari kata caruban
yang artinya campuran. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut sumber berita tertua tentang Cirebon, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Seorang yang paling termuka adalah keluarga Cu yang sudah menganut agama Islam, kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah disebut di daerah barat. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Kehidupan budaya keraton para keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan itu bahkan masih dipertahankan sampai sekarang. Meski tidak memiliki pemerintahan administratif, mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon. Misalnya, melaksanakan Panjang Jimat atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan memelihara makam leluhurnya Sunan Gunung Jati. Kehidupan sosial. Cirebon berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut sumber berita tertua tentang Cirebon, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Seorang yang paling terkemuka adalah keluarga Cucu yang sudah menganut agama Islam kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Kehidupan budaya. Keraton para keturunan Sunan Gunung Jati tetap di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan itu bahkan masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun tidak memiliki pemerintahan administratif, mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon. Misalnya melaksanakan Panjang Jimat, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan memelihara makam leluhur Sunan Gunung Jati. Hasil budaya atau peninggalan kerajaan tersebut yang mungkin masih bisa ditemukan sampai saat ini. Keraton Kasepuhan Cirebon atau Keraton Pakuwati dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau sering dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon pada tahun 1430. Berselang waktu kemudian Pangeran Cakrabuana mengganti nama menjadi Keraton Pakuwati yang sebelumnya nama pertamanya itu Dalem Agung Pakuwati. Dikarenakan Pangeran Cakrabuana mempunyai kasih sayang terhadap putrinya yang bernama Ratu Ayu Pakuwati, Keraton Kasepuhan Cirebon juga termasuk kerajaan Islam tertua di Cirebon. Nyimas Pakuwati menikah dengan sepupunya yang bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah merupakan tokoh agama terkemuka di Indonesia dan orang sering menyebutnya dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Keraton Kasepuhan merupakan bangunan bersejarah Kesultanan Cirebon yang masih terawat dengan baik. Dan bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon tersebut menghadap ke posisi utara. Dikarenakan itu, termasuk ciri khas bangunan keraton yang selalu menghadap utara. Dan di dekatnya ada masjid. Di sebelah keraton terdapat bangunan masjid yang megah dan mewah. Bangunan tersebut merupakan hasil karya dari para wali. Di sebelah timur alun-alun yang dulunya digunakan sebagai pasar dan sampai sekarang
yang terkenal dengan barang buatan masyarakat lokal, yaitu poci atau teko. Gerbang depan Keraton Kasapuan Cirebon mempunyai dua buah pintu gerbang, yaitu pintu utama yang terletak di utara dan pintu belakang yang terletak di sebelah selatan keraton. Pintu utara sering disebut kretek pangrawit yang berarti jembatan kecil, sedangkan di sebelah selatan dinamakan lawang sanga yang berarti pintu 9. Di bagian depan keraton terdapat dua bangunan, yaitu Pancaratna dan Pancaniti. Sekian dari kelompok kami. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.